Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya tentang coronavirus. Hari ini saya mau bahas tentang perbandingan kasus coronavirus di berbagai negara. Saya pakai data dari worldodometers.info. Website ini bukan website resmi dari WHO, tapi menggunakan data-data yang diambil dari sumber-sumber resmi. Ini data yang ada hari kemarin, pada tanggal 1 April 2004. Sorry, 1 April 2020. Kalau kita lihat, angka yang tertinggi itu adanya di Amerika. Jumlah kasus terbanyak adanya di Amerika, Italia 110.000, Spanyol 104, Cina 81.000, Jerman 77.000, dan seterusnya, Inggris 29.000, dan seterusnya. Angka kematian total, Amerika 5.000, Italia 13.000, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini, kita bisa lihat, wah ternyata Amerika ini paling parah ya, jumlah pasiennya paling banyak. Memang betul. Tapi agak kurang fair kalau kita membandingkan dengan jumlah saja. Kenapa kurang fair? Kita harus bandingkannya dengan jumlah penduduknya. Tentu saja, kalau jumlah penduduk banyak, jumlah penduduk akan sangat berpengaruh juga pada berapa besar dampak penyakit ini di populasi tersebut. Jadi, rather than we are comparing the total number, we should be comparing it with adjusting it with the population numbers. Kebetulan, dia juga sediakan ini. Worldometers mengeluarkan data yang dibandingkan juga dengan jumlah populasinya yang ada di kolom sebelah kanan ini. Nomor 2 dari kanan. Ini bisa diklik dan kita bisa urutkan berdasarkan yang besar kecil. Saya clear dulu ini. Oke. Bisa kita lihat di sini, yang paling atas itu Vatican City, San Marino. Oke lah, ini negara-negara atau kawasan yang kecil, bisa kita ignore saja. Bisa kita lihat saja ternyata total kasus per 1.000 populasi itu paling banyak ada di Spanyol, 2.227, Switzerland, Liechtenstein, Italy, dan sebagainya. Ternyata negara-negara Eropa ini ternyata yang prevalensi penyakit ini cukup tinggi. Ini prevalence selama periode awal penyakit ini cukup tinggi. Inggris, tempat saya tinggal sekarang, ada di 434 orang per 1 juta populasi. Cina, kita lihat, lebih di bawah. Ini Cina. China ternyata cuma 57 kasus per 1 juta populasi. Kenapa? Memang kasusnya banyak, ada 81.000. Tapi jumlah penduduknya kan ada 1,4 miliar. Jadi banyak. Jadi kalau dibandingkan prevalence di masyarakatnya ternyata rendah saja. Yang paling tinggi kedua-duanya ternyata negara-negara di Eropa. Amerika dari mana? Amerika tadi jumlah ininya paling banyak, ternyata masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Itu sebesar sekarang 650. Ini kalau kita membandingkan ini jadi lebih fair. Jadi membandingkannya bukan jumlah totalnya saja, tapi membandingkan dengan jumlah populasinya. Kemudian, angka kematiannya gimana? Tadi angka kematian paling banyak tercatat di, maaf yang salah yang ini. Angka kematian banyak ternyata di Italia, 13.000 kematian so far.
Spanyol 9.000, Inggris 2.000 dan sebagainya. Kematian new death ini kematian dalam satu hari tanggal sebelumnya, kematian tanggal 1 April di Amerika ada 1.000 kematian satu hari. Spanyol 923. Tapi sekali lagi, kalau cuma membandingkan ini, nggak fair, harus dibandingkan dengan jumlah populasinya. Okay? Jadi kita lihat di sini, death per 1 million population, ternyata yang paling tinggi angka kematian di populasinya adalah 218. Italia sebesar 218. Inggris ada di 35 kematian per 1 juta populasi, dan Cina bisa kita perkirakan juga rendah karena jumlah kasus di populasinya kan rendah, maka jumlah kematiannya pun hanya juga rendah, 2 kematian per 1 juta penduduk akibat coronavirus. Indonesia ada di mana? Indonesia kecil karena jumlah kasus yang ditemukan sebetulnya tidak besar. Maaf, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia, ini saya bilang baru 1.677 dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 160 juta sekian. Dan kalau dibandingkan jumlah kasus per 1 juta populasi, ternyata cuma ada 6 kasus per 1 juta populasi dengan 0,6 kematian per 1 juta populasi. Tapi khusus bagi Indonesia, saya pikir angka ini undetected karena jumlah atau kemampuan kita untuk mendeteksi penyakit ini masih lemah. Jadi kemungkinan ada fenomena gunung es di mana jumlah penderita lebih banyak di masyarakat, sedangkan yang terdeteksi hanya sebagian kecil. Jadi, kalau saya balik lagi, di mana negara yang paling parah gitu kasarnya karena terkena penyakit ini, ternyata dilihat dari ini adalah Spanyol, Swiss, Italia, Belgia, Austria, Jerman, Norway, Prancis, Portugal, Netherlands, Israel, Ireland, dan seterusnya. Baik, itu sekedar iseng-iseng baca data hari ini. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.